Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yang ada di sini, yang ada di ruangan ini, pribadi-pribadi yang menikmati pemeliharaan Tuhan. Sungguh kasih setiamu Tuhan yang menjaga kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita Allah, menikmati pemulihan dari Tuhan, bahkan kesembuhan dari Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming pada siang hari ini Tuhan. Kemurahan kebaikan Tuhan. Bukti bahwa setiap musim kami lalui bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami dan kemampuan kami. Tetapi karena Tuhan yang begitu luar biasa menjamah setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebab kami mempersilahkan Engkau menjadi pusat penyembahan kami, pujian kami. Dan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan membuka hati buat perkataan firman Allah. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi ya Tuhan setiap telinga yang mendengar perkataan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Firman Tuhan kita pada siang hari ini kita ambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Tema kita pada siang hari ini adalah sampai sedalam apakah kita dapat bersyukur.
Sampai sejauh manakah kita dapat bersyukur dengan situasi kita, dengan keadaan kita, dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Bersyukur adalah kata yang sangat familiar dengan kita, bukan kata asing buat kita. Tetapi tidak banyak kita lakukan untuk bersyukur jika kita tidak menyadari siapakah kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita, menasihatkan kita dengan ayat yang terkenal di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala waktu. Kita ada alasan, kita punya kekuatan untuk mengucap syukur. Ini nasihat firman Tuhan yang indah, yang baik buat kita. Ayub 19 ayat 25. Dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Sebuah iman, sebuah pengharapan, sebuah pernyataan iman yang memberkati kita semua. Saya sudah bangkrut, saya sudah tidak mempunyai apa-apa, saya sudah sakit, saya sudah jadi debu, tapi aku yakin penebusku hidup. Suatu saat pada akhirnya penebus itu akan bangkit, membuat aku hidup dari dalam debu. Aku bangkit dari debu. Dan ini adalah keyakinan yang luar biasa. Ada kekuatan dari mengucap syukur. Mari kita melihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Di sana juga Nabi Habakuk juga mengucap syukur atas segala peristiwa yang dihadapinya. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang ingin bersaksi kepada kita semua. Janganlah kita terintimidasi dengan situasi kita. Terintimidasi karena tidak ada lembu sapi dalam kandang. Karena tidak ada kambing di dalam kurungan. Karena tidak ada panenan yang berhasil. Karena tidak ada buah-buah yang menghasilkan buat kita. Karena tidak ada pendapatan yang dapat menghasilkan buat kita. Karena kita mengalami kekurangan yang luar biasa. Jangan kita terintimidasi. Habakuk sudah berjuang keras. Sudah tanam gandum, sudah tanam jelai, sudah tanam anggur, sudah tanam pohon ara. Sudah pelihara kebun anggur. Sudah coba pelihara sapi. Tapi semua gagal. Tapi apakah dia berduka? No. Kegagalan tidak dapat menghilangkan sukacita yang kita miliki karena juru selamat yang menyelamatkan kita. Tetap tidak kehilangan sukacita dalam kegagalan adalah kekuatan hidup yang penting dan sangat menentukan. Jika saudara gagal, kemudian saudara kehilangan sukacita, maka saudara akan semakin terpuruk. Tidak ada pertolongan. Itulah sebabnya penting sekali kita tidak kehilangan sukacita dalam kegagalan kita. Karena kegagalan adalah mewarnai kehidupan semua orang. Saya, saudara semua yang di ruangan ini, tidak ada seorang pun yang pernah yang bersih dari kegagalan. Kita menghadapi kegagalan demi kegagalan. Ada banyak kegagalan yang kita lalui, yang kita lewati. Kecil maupun besar. Tetapi itu tidaklah menghilangkan sukacita. Habakuk mengajar, mengingatkan kepada kita ketika kita menghadapi situasi ini. Dan dia tetap
dapat mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur dalam kegagalan adalah sesuatu yang penting. Mari kita melihat juga Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-15. Paulus mengatakan demikian dalam ucapan syukurnya. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur. Ketika Paulus melihat saudara-saudara itu menjumpai dia, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Haleluya. Meskipun sebagai seorang rasul besar, Paulus mengalami kelelahan dan kelemahan atas situasi yang dijalaninya. Namun kembali kuat hatinya saat mengucap syukur. Penjara masih menantinya. Aniaya akan terjadi pada dirinya. Bahkan dia mati di Roma. Kematian dihadapinya. Namun ada kekuatan dari Tuhan karena ia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukanlah sekedar perkataan. Tetapi kekuatan yang keluar dari jiwa kita yang paling dalam. Menyenangkan Tuhan dan menguatkan kita, memberkati sesama, mengalahkan situasi kita. Tidak ada saudara yang dan saya yang terlewatkan dari bahaya dalam hidup ini. Tetapi mengucap syukur adalah kekuatan yang memenangkan semuanya. Carilah cara bagaimana jalannya, apapun alasannya, supaya dapat bersyukur. Karena itu adalah kekuatanmu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Ketika kami melihat situasi kami, keadaan kami tidak putus asa, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan.